and welcome to my PPGS Diaries. Kali ini kita akan bahas sambungan dari soal UP Fisika untuk persiapan PPG Fisika tahun 2022. Kali ini kita akan bahas tipe ke-12 mengenai analisis torsi. Kita mulai soal pertama. Objek yang memiliki momen inersia 4 kg meter kuadrat mengalami torka sebagai fungsi waktu selama rentang waktu 3 sekund, seperti ditunjukkan oleh grafik dari keadaan diam. Kelajuan sudut objek pada saat T sama dengan 3 second adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, kita perlu mencari hubungan antara torsi dan kelajuan sudut. Nah, torsi dan kelajuan sudut itu kan biasanya hubungannya dengan momentum sudut ya. Nah, jadi torsi itu ternyata ketika kita definisikan sama dengan perubahan momentum sudut terhadap waktu. Nah, dari definisi ini kita bisa mendapatkan bahwa ternyata perubahan momentum sudut itu sama dengan torsi dt, artinya torsi pada fungsi waktu. Nah, ketika ini sama-sama kita integralkan, maka L itu sama dengan integral dari torsi dt. Nah, jadi makna ini adalah bahwa ternyata momentum sudut itu ketika ada grafik torsi dt itu sama dengan luas daerah yang diarsir di bawah kurva, itu kali ya. Artinya di sini kita tahu bahwa ternyata ini adalah L. Nah, kita tahu ternyata dari persamaan ini kita bisa pecah dia. L itu tadi kan sama dengan integral dari torsi dt. Nah, ketika kita udah integralkan itu sama dengan torsi kali delta t ya. Nah, torsi ini kita tahu bahwa ternyata sama dengan I kali alfa kali delta T. Alfa dan delta T ini ternyata sama dengan omega. Sehingga L itu sama dengan, nah dari sini berarti ini L. Kelajuan sudut adalah omega. Yang ditanya adalah momen inersia, yang ditanya adalah I. Nah, berarti ini bisa kita cari. L itu berarti sama dengan I omega ya. L-nya tadi berarti luasan ini 2 dikali 2. Nah, berarti 2 dikali 2 dibagi 2 sama dengan I-nya adalah 4 omega. Ini habis ya. Berarti omeganya sama dengan 2 dibagi 4 0,5 rad per second. Jawabannya adalah B. Jadi daerah yang ada di bawah kurva torka terhadap waktu itu adalah momentum sudut. Kita lanjutkan. Nomor 2. Nah, soalnya sama, yang ditanya adalah momentum sudut benda tersebut pada saat T sama dengan 2 second. Nah, yang ini ditanya momentum sudut pada saat 2 second, berarti dari sini sampai sini ya. Nah, ini berarti trapesium. Sisi sejajarnya 2 dan 1. Berarti L sama dengan 2 ditambah 1 dibagi 2 dikali tingginya 4. Nah, ini 2 kali 3, 6 kg meter kuadrat per second kuadrat. Nah, jawabannya adalah E. Udah ya. Kita lanjutkan nomor 3. Momentum sudut objek pada saat T sama dengan 3. Ini momentum sudut karena di sini torkanya berhenti di 2, berarti ketika pun sampai 3 tetap ini ya yang kita ambil. 2 kali 2 bagi 2, 2. Jawabannya E ya. Ini mudah. Kita lanjutkan yang nomor 4. Kelajuan sudut yang ditanya untuk T sama dengan 3, berarti semua ya. Nah, L sama dengan I omega. Nah, ini adalah 3 ditambah 1 dibagi 2. Nah, ini 3, ini 1 dibagi 2 dikali 4. Ini jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi, 4 tingginya. Dikali I-nya adalah 4 dikali dengan omega. Ini habis ya, kita coret. Berarti omega sama dengan 2 rad per second. Jawabannya adalah C. Kita lanjutkan nomor 5. Yang ditanya adalah momen inersia. Jadi momen inersia pada T sama dengan 3. Sama soalnya kayaknya. Jumlah sisi sejajar L sama dengan I kali omega. 3 ditambah 1 dibagi 2 dikali 4 sama dengan I-nya yang ditanya I dikali 2. Nah, jadi ini sisa 2
2 habis, berarti I sama dengan 4 ya. 4 kilogram meter kuadrat. Jawabannya adalah D. Lanjut. Yang ditanya adalah momen inersia. Momen inersia berarti ini L. L sama dengan I omega. L-nya 2 dikali 2 dibagi 2. Momen inersia yang ditanya, omeganya sama dengan 0,5. 0,5. Ini habis 1K bagi 0,5. I-nya sama dengan 4 ya. 4 kilogram meter kuadrat. Nah, ini jawabannya adalah 4. Wah, ada 2 4-nya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin sekian dulu pelajaran kita kali ini. Mudah sekali. Jadi intinya tuh konsepnya adalah bahwa momentum sudut itu sama dengan integral dari torka fungsi waktu. Nah, jadi gitu ya. Semoga bermanfaat dan semoga kita makin paham memahami grafik. Thank you for watching. Bye-bye.